Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa iladihi wa sahbihi madamati sadat wal khadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa birizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. إن كانت معك عناية ينفعك الخليل. Halaman 26. Halaman 26 judulnya An-Nahyu 'anil infaqi fil haram. Paragraf yang kedua, in kanat ma'aka inayatun, apabila engkau mendapat inayah Allah, ditulungi Allah dengan pertolongan yang khusus, itu inayah darahnya. Di inayah ini pertolongan Allah, cuma beda, lain hidayah, lain taufik. Taufik itu Allah menolongi kita supaya paham dan mengerti, itu hidayah darahnya. Kita paham, mengerti akan sesuatu pekerjaan itu bahwa nangkai ini maksudnya, nah itu hidayah. Lalu yang kita pahami itu disuruh kita menggawi, kawa menggawi itu taufik naranya. Nah sedangkan inayah ini bukan hidayah, bukan taufik, tetapi bantuan Allah terhadap hati seseorang hamba waktu beramal, yaitu kawa ikhlas, kawa sabar, kawa malu lawan Allah waktu beramal. Nah itu disebut inayah naranya. Jadi di dalam ibadah kita itu masih diperlukan inayah Allah. Maka apabila Allah menolongi engkau dengan inayahnya, maksudnya menolongi kita kawa ikhlas di dalam ibadah, yang fa'ukal khalilu, maka cukuplah akan engkau walaupun ibadah itu sedikit. Nah, walaupun ibadah itu sedikit. Atau misalnya tak ibarat bersedekah tuh, walaupun kita kada banyak bersedekah, tapi di situ atas dasar inayah Allah. Nah itu walaupun sedikit ini ganal, karena apabila ada inayah Allah dalam setiap amal ibadah kita tuh ciri diterima. Maka walaupun sedikit mun diterima, berarti pahalanya tuh kada kehitungan. Jadi kada ada lagi istilah sedikit itu mun sudah diterima Allah. Kayak tujuh sebaliknya, kada ada istilah banyak wa apabila ditolak oleh Allah. Banyak bisi amal tapi ditolak, kada kau dipadahkan banyak. Dipadahkan sedikit kada kewajiban karena ditolak. Nah, maka inayah Allah ini yang kita damba-dambakan tuh. Nah, paham ya sudah kita tuh ikhlas, tapi maandak ikhlas ke hati waktu beramal tuh nantang alih. Sabar, paham. Nah, kawa sabar bang. Dalam setiap hal ihwal kita sulit, walaupun kita paham sabar. Nah, maka ujar Ibnu Athilah Sakandari, in kanat sama'aka inayatun, apabila kita mendapat inayah Allah yang fauqal qalilu, maka memberi manfaat akan engkau, maksudnya ada pahalanya al qalilu, walaupun ibadah tersebut atau harta tersebut qalil, sedikit. Wa in lam takun laka inayatun, ini kebalikannya, dan jika engkau tidak ada di diri engkau inayah Allah, laka aili di nafsika, di hati engkau, di diri engkau inayah Allah, Tuhan kadang menolongi kita ikhlas padahal banyak amalnya nih, maka lam yanfa'kal kathiru, maka kadang memberi manfaat akan engkau oleh banyaknya amal atau banyaknya ibadah atau banyaknya harta. Nah, jadi kathir itu umum benar di situ, bisa ibadah, bisa harta yang kita sedekahkan. Lau kushifa ankal hijabu, seandainya dibuka dari diri engkau al hijabu, dinding. Bukan berarti Allah Ta'ala itu terdinding,
Cuma hati kita yang terdinding. Nah, seandainya dibukakan dinding hati kita, terbuka, la ra'aita, niscaya engkau akan melihat. Ra'aita itu fi'il madi, berarti pastilah. La ra'aita, pasti engkau melihat. Bila sudah dibukakan hijab, pasti melihat. Kadang-kadang kita kadang melihat. Bini memacul ka baju, kelihatan Kadang-kadang kita kadang melihat. Nah, kenapa? Memang dibukakan. Nah, kayak itu contohnya tuh. La ra'aita, niscaya engkau pasti melihat kulla syai'in, akan segala sesuatu itu, natiqan, hal keadaannya bertutur atau bapandir, dan musabbihan, hal keadaannya juga bertasbih lillahi ta'ala, bagi Allah. Jadi segala sesuatu itu bapandir, langit bapandir, gunung bapandir, pohon bapandir, kipas angin bapandir, seluruhnya segala sesuatu bapandir. Bahkan tangan kita, batas kita, cuma kita kadang buka hijab lalu kadang mendengar pamandirannya. Apa bunyi pamandirannya? Bunyi pamandirannya musabbihan lillahi ta'ala, memahasucikan Allah Ta'ala. Jadi macam-macam, cuma secara intisari memahasucikan Allah Ta'ala, artinya memadahkan Allah Ta'ala itu hebat gitu tuh. Langit bepadah, jari-jari langit Allah Ta'ala hebat, dan matahari Allah Ta'ala hebat. Itu bunyi tasbihnya. Ujar pohon Allah Ta'ala hebat. Mana buktinya? Lihati aku aja matahari, itu kehebatan Allah. Lihati sungai, ujar sungai, itu kehebatan Allah. Maka seluruh segala sesuatu itu berbicara tentang kehebatan Allah. Cuma bila kita masih tahijab, kada mendengar dan kada melihat. Tapi mun orang yang tak buka hijab ini memang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Tasbihnya, dahan ranting, pohon, daun, mendengar, berataan memuji lawan Allah. Kenapa mereka memuji Allah? Karena mereka melihat akan kehebatan Allah. Jadi masing-masing memuji Allah Ta'ala aja. Kita aja yang bila kita kada belajar sifat 20, kita ini kada tahu dibahasa, kita yang minta pujian itu. Orang berataan memuji Allah, tapi kita yang kada tahu dibahasa ini kita minta puji. Sembahyang minta puji, bersedekah minta puji, babaju hanyar segala macam minta puji. Bisa kawa menggawi ini segala macam minta puji. Macam-macam tuh kita yang kada berpengetahuan, kada mau sekolah nih nah, kada mau belajar sifat 20, kada mau bersungguh-sungguh. Nah, maka biasanya minta puji. Makin alim tapi kada bujur-bujur belajar sifat 20, walaupun pangkatnya kayak kereta api macam-macam, maka kada pernah belajar sifat 20. Makin alim makin ganal jiwa hijabnya lawan Allah Ta'ala. Buktinya makin pangarasan, makin paanggapan, makin penyinggungan. Nah, itu buktinya. Jadi bila orang tadi siapa kan bini laki-laki, bila inya terdinding dari melihat kebaikan Allah, kada kawainya memuji Allah. Pujian yang keluar di muntungnya itu basa-basi aja. Lipstick orang wih ini. Memuji atas dasar tidak ada kesadaran. Nah, maka biasanya itu timbul dari kemunafikan. Mulutnya mengucap alhamdulillah, hatinya inya minta puji. Alhamdulillah, ujar. Alhamdulillah, kawa malam tadi aku 100 rakaat. Wah, ya kalau minta puji itu sebenarnya. Padahal untuk mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, aku kawa menuntung akan baca qul huwallah 100 kali. Bakisah pada orang bertakun kada. Alhamdulillah, sudah aku nih mun 5 tahun ada pang sudah kawa ma'amalakan sembahyang duha 12 rakaat. Bakisah tuh ujung-ujungnya minta puji, minta nilai, minta muliakan dan lain sebagainya. Nah, bila orang tadi kada belajar sifat 20, dasar kayak itu kelakuannya. Dasar kayak itu sudah penelitian para pakar tasawuf. Sudah kayak itu. Tapi bila tadi orang tadi bujur-bujur belajar sifat 20, inya melihat on kebaikan Tuhan, lalu mau kada mau memuji lawan Allah. Bahkan sehabis-habis puji timbul cinta timbul
terbakar dengan api cinta tadi yang disebut ghaibah narannya. Arti ghaibah nih tuh ya ghaibah tuh Bang. Itu yang bujurnya. Jadi pujilah Allah atas kesadaran memang Allah yang baik. Yang lain dari Allah kadada baisai kahibatan. Nah, jadi sebenarnya alam semesta ini mahuluakan lawan kita supaya memuji lawan Allah. Nah, itu. Kawa balangkah, alhamdulillah, kelihatan kebaikan Tuhan. Kawa 2 langkah makin nampak lagi, 3 langkah makin nampak lagi. Ada kawa kita, kada apa mengikis kebaikan Tuhan tuh kada kawa, menghilangkan kebaikan Tuhan tuh kada kawa. Nah, ini yang disebut lau kushifa ankal hijabu la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala, walakin akan tetapi an-naqsu bika. Nah, an-naqsu asal makna itu kekurangan. Bika fi nafsika pada diri engkau. Apa kekurangan itu? Belum dapat inayah. Nah, tulis di bawah naqsun itu nah belum dapat inayah. Amun hidayah dapat sudah, alim Bang sudah. Taufik Bang dapat juga. Muhammad Taufik lagi naran. Nah, cangkal beribadah. Tapi an-naqsu bika, engkau belum mendapat inayah. Apa penyebabnya inayah itu belum kita terima? Nah, diantaranya lah kita kurang suka dengan orang-orang saleh. Di antaranya ada di hati kita ma'tirat orang-orang saleh. Apalagi membenci, walaupun alim, walaupun ahli ibadah, inayah kada dapat. Nah, karena inayah ini ujar sebagian para ulama memadahkan itu menjangkitnya dari orang soleh. Sabab kita dapat inayah itu aja jangkitan dari orang soleh. Jadi Allah maulah sabab kita tuh dapat inayah melewat orang soleh ini tuh. Tapi kita lawan orang soleh kada ketuju, bahkan ma'tirat ya kada dapat. Hendak dapat minyak harum, tapi kada ketuju lawan penjual minyak harum. Nah, kayak itu tuh logikanya tuh kayak hendak dapat harumnya, mundangan penjual minyak harum kita kada ketuju. Walaupun orangnya alim, maka kada dapat inayah. Nah, inayah Allah inilah yang menjadikan seseorang ikhlas, ma'rifat, mukasyafah, ghaibah dan lain sebagainya tadi. Jadi naqsu bika wal hijabu, dan bermula hijab karena kita ada bisa kekurangan belum dapat inayah. Wal hijabu minka, maka dinding hati ini nah belum terbuka. Al hijab, ada hijab minka ay min nafsika, dari diri engkau sendiri, tutupannya belum orang buka. Kita tulah bila ada jua beramal memandang kita ini berisi kebaikan atau ngalih menghilangkan itu pian. Bila ada jua berbuat baik lawan orang memandang kita berisi jasa, ngalih jua menghilangkan itu karena memang kita berisi jasa lawan orang. Secara hukum kasat mata kita berisi jasa lawan orang. Nah, padahal sebenarnya selama kita masih menganggap kita berisi jasa terhadap seseorang siapapun, itu ciri ibadah itu belum diterima Allah. Ini penting dicatat nih. Kita nanti menyumbang misalnya atau membantu orang, lalu kita ada bisi perasaan aku berjasa ini jasaku. Perasa berjasa itu nah, walaupun kada disambat, apalagi mau sudah disambat, aku yakin sudah kada diterima amal ibadah kita. Ini perasaan yang salah, yaitu perasaan berjasa. Nah, ini menandakan kita terdinding dari melihat kebaikan Tuhan. Nah, dan ciri amal ibadah yang kita gawi tadi itu kada diterima oleh Allah. Nah, memberi duit lawan keluarga misalnya memberi. Nah, ada orang yang terbuka hijab, ada yang terdinding hatinya. Orang yang terdinding parasannya inya yang berbuat baik lawan keluarga itu. Inya yang berbuat baik. Memang kada berucap Bang, untung alhamdulillah juga. Tapi kena bila ujung-ujungnya ya menyambat tuh, nyawan itu aja cakanya kada aku. Nah, ya kada. Ini ucapan orang terdinding. Nah, yang bujurnya
yang bujurnya mudah-mudahan kita dapat inayah Allah ya. Kalau waktu membari itu kita melihat Allah yang berbuat baik lawan orang ninto, lain kita, lain siapa-siapa, tapi Allah kelihatan di situ kisah Allah yang berbuat baik lawan si anu. Di mana kelihatan filmnya? Waktu kita berbari-bari ninto, lain tangan kita, lain batang tubuh kita, lain dari pikiran kita sebenarnya. Kalau kita menganggap perbuatan baik terbit dari pikiran kita, banyaknya orang yang berbuat baik, banyaknya orang yang besi harta yang kada menyumbangnya, banyaknya. Berarti bukan dari pikiran sebenarnya. Banyaknya orang yang hendak menggawi segala sesuatu tapi kada kawa, banyak. Nah, maka kebaikan yang terbit itu murni dari Allah, bukan dari kudrat dan iradat si makhluk. Kenapa orang tuh bagus benar ditolongi? Memang Allah yang hendak menolongi orang itu. Nah, kayak itu caranya. Berarti yang kelihatan waktu berbari-bari itu kisah kebaikan Allah. Nah, inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Makanya waktu kita berzikir itu banyak yang kita berasihi di hati. La ilaha illallah, la ilaha. Itu memberasihi hati, menyikatnya kita, disikat hati. Makin lawas juga menyikat. Ada kita makin lawas juga teguring sekalinya. Padahal tuh masih sikat sebenarnya tuh. Lain aku, ampun gawian, lain aku, yang ini lain aku. La itu dinapiakan waham. Yang parasa kita, parasaku itu waham nernya. Arti waham tuh kada bujur. Perasaan yang salah. Nah, itu yang disikat dengan la ilaha illallah tadi. Nah, yang dihantam makan tuh hanya Allah. Nah, hanya Allah tuh berdudi. Napiakan dulu kisah makhluk. Lain nyawa, lain aku, lain makhluk. Nah, bahas siapa? Kainnya dulu mencari siapa-siapa. Napiakan dulu yang waham nih. Bila sudah kita tadi bujur-bujur ada ciri. Nah, arti ciri ini tuh kita kadada lagi merasa perasaan hendak dimuliakan orang tuh kadada lagi. Dan seandainya orang mencaci, menyembati atau berbuat yang kada sesuai dengan kehendak kita pun kada tersinggung. Nah, itu ciri narnya. Mun sudah berciri nang kayak itu, otomatisnya waktu kita berzikir itu dibuka akan Tuhan, walaupun setelah hijab tak buka. Allah. Yang baik dasar Allah. Nah, amun kita belum bujur menapiakan waham masih ada, hendak melihat kisah Allah kada kawa. Kan zikir ada la ilaha illallah, ada Allah. Nah, kada bisa yang melihat Allah kada bisa. Kalau waham itu masih betuyuk di hati. Nah, waham itu dulu dibersihi. Arti waham tuh yang kada layak ada. Siapa yang kada layak ada? Makhluk. Yang kada layak kawa, makhluk. Yang kada layak sugih, makhluk. Waham darahnya. Tapi kita parasa layak. Waham itu. Nah, jadi yang naran hijab itu timbulnya wal hijabu, dan bermula hijab di mana timbulnya minka ay min nafsika, dari diri, dari kejahilan diri nyawa sendiri. Nah, itu minka itu min nafsika maksudnya. Ma aksara ihtirasuka ala badanika. Nah, itu alangkah banyaknya perhatian engkau. Ma aksara, alangkah banyaknya ihtirasuka, perhatian engkau, pemeliharaan engkau, keseriusan engkau ala badanika, untuk menjaga badan engkau. Dasar bujur. Ya, kalau mulai ujung rambut sampai ujung batis ada salonnya ini. Jaga benar tuh, Bang. Ismailan sedikit saja ancap nukar minum obat. Ya, kalau salismaan nih. Nah, ada kawa garing sedikit saja ancap. Urusan badan jaga benar, urusan pemakan jaga benar, sihat lima sempurna. Jaga benar tuh, Bang. Kada akun garing tuh, Bang, harus sihat tuh, Bang. Jaga benar. Ma aktsara, alangkah banyaknya ihtirasuka, perhatian engkau secara serius ala badanika, terhadap badan engkau.
Wa ma arkhasa, tetapi alangkah murahnya, alangkah engkau tidak memperhatikannya. Nah, mawa arkhasa dinuka, oleh agama engkau, alaika terhadap diri engkau sendiri. Nah, jadi alangkah murahnya agama engkau itu, alaika dalam pandangan engkau sendiri. Urusan agama kita kada tapi memperhatikan benar. Kenapa garang agama? Agama itu 3 substansinya. Ruhnya sifat 20, fikih, tasawuf, itu naran agama. Bila kada pernah belajar sifat 20, fikih, tasawuf, belum bujur-bujur beragama. Nah, perhatian kita terhadap agama yang 3 itu ma'al khasa, alangkah murahnya. Artinya satayuhnya aja tuh kada diperhatikan, padahal ini penentuannya. Hidup kada salawasan, ayo jejogo kayak apa aja di dunia ini, ujung-ujungnya batajak tihang bendera hijau. Alim kayak apa aja sama, bendera hijau juga batajak. Sugih kayak apa aja sama. Nah, bahkan yang sugih bisa talakas ini pian. Karena takutan bang, meninggalkan harta tuh takutan. Musim corona, sayang lawan harta. Nah, makin banyak harta yang disayangi, makin banyak juga pikiran yang membebani. Nah, banyak beban pikiran memikirkan ini segala macam, kayak apa, mati, bis kisah. Jadi makin banyak yang harta, makin banyak yang dipikirkan. Saking takutannya orang sugih ini nah, takutan benar. Batamuan kada mau, takutan orang corona nih. Nya kada mau baca sifat 20 bang. Jadi takutan itu tuh model kayak menganggap corona ini mematii. Nah, ini tauhid lah. Kalau syariat jalankan protokol kesehatan, itu syariat. Tetap jalankan. Urusan syariat tetap syariat, garing tetap obat. Ini tauhid ini mengatur hati. Orang sihat, sugih, dokter 10 hikung, kada menambah umur. Nah, ini tauhid nih. Kada menambah umur, garing, sakit, parah, koma, kada mengurangi umur juga. Lu kenapa mati aja, umurnya habis. Itu bang, kenapa panjangnya umurnya? Inya belum habis umurnya. Itu aja masalahnya. Nah, protokol kesehatan tetap jalankan, syariat. Tapi etikad jangan rusak. Gara-gara corona etikat banyak rusak. Tapi gara-gara corona juga banyak juga orang yang tak salah, tak mu'tazilah, hati-hati. Tak jabariyah, hati-hati. Kita aswaja ahlu sunnah wal jamaah, syariat tetap dilaksanakan, hakikat ditegakkan. Nah, ada orang yang takutan benar dengan corona bisa mati, itu bukan mu'tazilah itu. Bila inya sehat, panjang umurnya. Bila inya kada menjaga kesehatan, handap juga umurnya. Ini Mu'tazilah. Ada juga bubuhan Jabariyah. Bubuhan Jabariyah ini Tuhan aja yang ianya. Penyakit kada memberi bekas, bujur aja. Yang salahnya di mana pun Jabariyah, inya membuang lawan syariat. Nah, itu. Pamulaan pindah kisah wani, mana corona sini aku menaguknya aja. Mana corona sini? Imbah garing, doakan ulun ya. Nah, berarti ya ini mesti nanti menaguk corona imbah garing doakan ulun ya. Nah, aswaja juga yang ianya ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah. Nah, syariat jalankan semata-mata menjunjung perintah Allah, bukan karena takut dengan sabab, bukan juga karena berharap dengan sebab, tapi semata-mata menjunjung perintah Allah. Obat dilaksanakan bukan berharap dengan obat. Penyakit dihindari bukan karena takut dengan penyakit, menjunjung perintah Allah. Kenapa kita menjunjung perintah Allah? Mengharap pahala Allah. Ada apa dengan pahala? Ada apa? Pahala itu bakal di akhirat, hidup kada selamanya. Jadi orang Asy'ariyah Maturidiyah Aswajan ini obat aja berpahala.
Karena nilainya tadi amal ibadah, menjunjung perintah Allah. Batamuan kada mau lawan orang, behinip di rumah. Bila ada menerima duit itu disampur-sampur dulu noh. Samprot lo. Bagus saja Bang, bersariat. Lo samprot. Cuma kita nih jangan rusak etikat itu aja. Bersalaman kada mau lagi. Boleh aja bersalaman cuma baudu kah dulu. Basuh ke tangan dulu nang kayak itu. Jangan sampai kita tadi gara-gara bersariat rusak etikat. Takutan benar ditamui kada mau lagi. Bapandiran orang kada mau lagi di rumah tuh Bang, begini sekalinya kada terdengar kabar meninggal berdahulu pada orang sih Din. Ya apa? Berdahulu pada orang meninggal rugi untuk ilmu kada kawal lagi. Jadi kullu amrin bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mapar ni jer guru salam baharilah waktu di kelas catat ni jadi dianu ditulis di kertas andak di keguringan kita baca terus kullu amrin bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mapar. Setiap satu perkara apapun itu sudah ada pengaturan Tuhan. Bukan pengaturan makhluk, sudah ada pengaturan dari Allah. Nah, Allah yang kita utamakan. Nah, Allah sudah mengatur dengan qada dan qadarnya. Dan setiap apa yang Allah takdirkan, fama anhu mafar, tidak ada tempat bagi kita untuk berlari. Nah, maka ya apa aja kita minta husnul khotimah. Itu paling penting. Ya kalau minta husnul khotimah, jaga protokol kesehatan semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, itu. Ma'aksara ihtisar ihtirasuka ala badanika wa markhasa dinuka wa markhasa dinuka alaika. Alangkah murahnya agama engkau dalam pandangan engkau. Murah benar. Contoh murah di sini nah ini contoh mencontohkan mengisahkan aja nah. Amun kita nilah berduit sugih. Sekali shopping pian. Shopping nih tuh kayak berkuda tuh nah shopping. Ya lah, shopping itu belanja ke supermarket, minimarket, belanja bisa aja habis 1 juta 2 juta tuh orang sugih, ini seorang sugih lah. Nah bisa aja sugih. Imbah itu pulang anak kita ini, anak yang sugih ini nih, sekolah belajar tika Al-Quran, misalnya di mana misalnya, nah sebulannya bayarnya 30.000 aja, tak tunggak tuh pian. Nah, ada tak perhatiakan shopping 2 juta 1 juta. Ini alangkah murahnya agama kita nih dalam pandangan kita. Ya kalau mun kita mau berpikir tuh nah. Wallahu a'lam. Geus teu genah. Nah, ini tanggung ini dibaca diterusakan ngalih nah 4 jam 7 sudah Bang. Allahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.